akan minta tuntunan Roh Kudus agar kita boleh dapat manfaat dari apa yang akan kita bahas saat ini. Kalau boleh saya minta Kak Wanda, boleh tolong doa buka? Boleh, Kak. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada masing-masing kami pagi ini yang ada di Indonesia dan saudara-saudara yang ada di Amerika boleh berkumpul melalui Zoom, dan saat ini kami akan mendengarkan pelajaran Bible Study mengenai country living yang akan dibawakan oleh Kak Gladys. Mohon tuntunan-Mu kepada masing-masing kami Tuhan. Terlebih Kak Gladys yang akan membawakan, biarlah hikmat dari surga, kebijaksanaan dari surga boleh menjadi bagian darinya, dan biarlah apa yang dikatakan semuanya hanya bersumber daripada-Mu saja, dan semuanya boleh jadi hanya untuk kepujian bagi nama-Mu. Dan mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, biarlah kami semua boleh mengerti, dan terlebih Tuhan sanggupkan kami untuk melangkah dan untuk Engkau tolong kami untuk boleh menemukan country living, dan boleh kami segera tinggalkan kota untuk hidup di pedesaan ya Tuhan. Itu adalah kerinduan kami semua. Mohon tuntunan-Mu pada kami semua, dan biarlah kehendak-Mu yang selalu jadi atas kami ya Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sembahkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Thank you, Kak. Sama-sama. Baiklah, kita akan memulai. Saya akan share screen. Oke. Bisa lihat screen yang baru yang saya share ini? Bisa. Oke, iya. Oke, selamat pagi untuk Indonesia, selamat sore yang berada di Amerika sini. Puji Tuhan, Tuhan masih berikan berkat kepada kita masih boleh berkumpul, kita masih boleh membagikan dan boleh sharing satu sama lain. Dan pada saat ini, pembahasan kita yang diambil dari buku Country Living oleh Mrs. White, yang saya dapatkan bagian adalah bab 2 yang kemarin yang dibahas oleh Lali, chapter pertama. Dan di sini adalah avoiding labor conflict, bab 2 menghindari konflik tenaga kerja. Oke, seperti kita pelajari lalu, out of the city 3 kali ya, dikatakan dalam buku ini. 3 kali berarti 2 kali saja sudah penekanan, apalagi 3 kali betapa harus segera tinggalkan kota. Dan judul pertama di sini adalah keluarlah untuk mendapatkan kebebasan ke daerah pedesaan. Nah, kemana ini? Dan kita akan bahas, dan saya mohon, bukan berarti saya sudah tahu semua, kita diskusi ya, tanya jawab, punya informasi silahkan dibagikan di sini. Oke, untuk paragraf pertama, saya akan bacakan. Waktunya segera datang ketika kekuatan pengontrolan dari serikat buruh akan sangat menindas. Berkali-kali Tuhan telah menginstruksikan bahwa kita harus membawa keluarga kita menjauh dari kota-kota ke pedesaan, di mana mereka dapat meningkatkan persediaan mereka sendiri, karena di masa depan masalah jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius. Nah, di paragraf pertama dibilang berkali-kali Tuhan
menginstruksikan, memberitahukan, mengamarkan. Berkali-kali itu berarti lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, bahkan berkali-kali limpah ya. Itu tandanya Tuhan masih sayang, masih kasih amaran, masih ada waktu untuk kita mendapatkan tempat dan pergi ke pedesaan. Karena apa di sini? Masalah jual beli. Kalau kita tidak bisa menjual, kita tidak bisa membeli, persediaan apa yang ada? Lalu dikatakan nanti kan Tuhan akan siapkan. Oke, bagaimana Tuhan mau siapkan kalau kita tidak mempersiapkan diri kita? Kita sekarang harus mulai memperhatikan instruksi yang diberikan kepada kita berulang-ulang. Oke. Di atas katakan berkali-kali, di bawah berulang-ulang. Bukankah itu pengulangan dan sama artinya? Oke, berkali-kali, berulang-ulang. Keluarlah dari kota-kota ke pedesaan, ke daerah-daerah pedesaan, di mana rumah-rumah tidak saling berdekatan, dan engkau akan terbebas dari campur tangan musuh. Oke, jadi rumah-rumah di kota, apalagi di tempat kita di Cawang, aduh, sudah tembok dengan tembok, bahkan bukan cuma tembok, walaupun miskin, walaupun rumah dari triplex, yang penting di Jakarta, karena kehidupan di Jakarta atau di kota besar sangat menjanjikan. Bukan bayangkan, pastinya kalau satu rumah terbakar, ada yang tidak mematikan konfor, lalu meledak, lalu terbakar, bukan cuma rumah itu, dan dia akan merembet karena cuma dari triplex, mudah terbakar. Kalau tembok mungkin masih ada waktu untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan barang yang penting, tapi kalau sudah triplex, sudah kayu, sudah bahkan terbuat dari bambu atap, dengan seketika si jago merah melahap semua. Jadi di sini Tuhan bilang berulang-ulang keluar. Dan rumah saling berdekatan, betul sekali. Dari dulu Mrs. White sudah lihat ini rumah berdekatan. Dan memang nampak nyata. Oke, mungkin di Jakarta, ada yang belum pernah ke Jakarta, nah tidak usah jauh-jauh, di Manado pun demikian. Oke, coba lihat di Manado, sudah berhimpitan. Satu sama lain sangat berdekatan dan sudah tidak bisa menanam, tidak bisa kita menghidupi, kita punya keluarga dengan menanam. Untuk itu, engkau juga akan terbebas dari campur tangan musuh, di mana kita akan sangat mudah kalau tidak punya makanan, tidak punya penghasilan, campur tangan musuh ini bagaimana? Menjadi criminal minded. Oke, jadi aduh enggak ada makanan, mau cari gampang mencuri. Oke, mencuri barang orang untuk mendapatkan, untuk menukar barang tersebut, lalu untuk membeli makanan. Ini dia dibilang campur tangan musuh, yang musuh ini setan sendiri, yang akhirnya mencoba untuk kita menjadi sejahtera, mempunyai makanan dengan hal-hal yang mudah, hal-hal yang cepat, tidak mau cari pekerjaan atau tidak mau bertanam, tetapi untuk menjadi perampok. Ini dia yang dimaksudkan dengan campur tangan musuh, yang mengakibatkan negatif atau pikiran yang tidak sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan bisa bersedia untuk menyediakan persiapan di masa depan. Oke, jadi inilah kita punya, dikatakan keluarlah untuk mendapatkan kebebasan ke daerah pedesaan, kebebasan bertanam, kebebasan berbakti, kebebasan untuk mendengarkan firman Tuhan lebih, karena biarkanlah Tuhan berbicara kita melalui alam, melalui burung-burung, melalui makhluk hidup yang Tuhan ciptakan untuk menjadikan kita punya sukacita, kebahagiaan, itulah di alam.
Tadi ya terima kasih ya Faith ya ada kasih menyala speaker, jadi kita bisa dengar suara burung. Luar biasa ya, merdu sekali. Itulah salah satu contoh ciptaan Tuhan untuk kita dengar, kita nikmati. Oke, ada tambahan di sini? Iya Kak. Ya, silakan. Ya, jadi salah satu untuk kita pergi ke country kan berdasarkan ayat ini adalah untuk karena masalah jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius kan tadi. Itu kita bisa lihat sekarang ya dengan peristiwa coronavirus, di mana-mana orang beli air minum, stok-stok di market itu udah habis, orang antri, makanan, ada beberapa produk yang sudah mulai habis gitu karena diborong orang, dan banyak orang juga udah melakukan persiapan, mereka beli makanan, ada persiapan untuk berapa bulan, tahun kayak gitu. Dan dengan peristiwa coronavirus itu bisa lihat itu masalah jual beli itu akan jadi masalah yang serius, udah kayak bisa rasakan sedikit demi sedikit gitu loh Kak. Itulah sebabnya Tuhan minta untuk kita keluar dari kota ke country. Thank you Kak, hanya itu yang kita tambah. Iya, terima kasih Kak Joy. Ya, betul ya yang Kak Joy bilang itu. Dan saya ikuti ya berita-berita di Indonesia, mereka borong semua itu sanitizer, untuk hand sanitizer yang untuk cairan untuk pembersih tangan, dan juga masker. Dan harga 20.000, normalnya mereka jual 120. Itu keuntungan yang luar biasa. Itu dia campur tangan musuh, di mana di saat kritis begini, bukannya tolong-menolong, justru menekan. Justru sifat-sifat kriminal ini, sifat-sifat menguntungkan diri, dan mau meraup keuntungan yang besar daripada krisis ini. Luar biasa ya, terima kasih Kak. Tambahannya, ada lagi? Di Klamath Falls udah habis tuh, beras semua udah diborong. Di Klamath Falls beras ya? Wow. Ini udah nggak ada lagi. Saya bilang kenapa itu kok pada habis? Saya bilang semua. Iya, orang coronavirus katanya diambilin semua, katanya udah habis katanya. Kita order nggak ada lagi katanya dari pusat katanya. Waduh. Nah, California juga Costco katanya udah pada habis. nggak ada beras ya. Waduh. Jadi ini memang keluar ya, harus keluar dari kota karena nggak mungkin mau tanam beras di kota. Wow. Pemerintah Indonesia, saya ikutin berita Indonesia, Jokowi bilang, Presiden Jokowi, "Mbak tenang, karena semakin kalian menumpuk barang, semakin karena tinggi on demand, permintaan banyak, jadi akan mahal." Itu dia yang bikin pusing. Itu dia yang bikin semua jadi kacau, dan itu yang bikin semua menjadi panik. Nah, umat Tuhan tidak perlu panik kalau memang kita sudah tidak di kota. Terima kasih Kak Arli. Beras ya, waduh. Padahal ini istilahnya, dan ini orang Amerika, mereka makanan pokoknya adalah roti. Kenapa enggak roti yang habis, justru beras? Aduh. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Oke, baiklah. Saya akan lanjut ya. Di sini judulnya adalah hindari perselisihan partai. Oke, kalau saya boleh minta tolong, ada yang boleh baca ini? Boleh volunteers? Boleh, Kak. Silakan. Oke. Manusia telah bersekutu untuk menentang pemilik semesta alam.
Konfederasi ini akan berlanjut sampai Kristus meninggalkan tempat kudusnya di tahta belas kasihan dan akan mengenakan pakaian pembalasan. Agen-agen setan ada di setiap kota, sibuk mengorganisir menjadi pihak-pihak yang menentang hukum Tuhan. Orang-orang yang mengaku kudus dan orang-orang yang tidak percaya bergabung dengan partai-partai ini. Saat ini bukan waktunya bagi umat Tuhan untuk menjadi lemah. Kita tidak bisa membiarkan diri kita lengah sesaat pun. Kesaksian untuk gereja oleh Testimonies for the Church 842. Ya, makasih Kak Roy. Ada tanggapan? Iya Kak, jadi kalau mau dilihat di sini labor power, labor union ini akan menjadi power, akan menjadi suatu kekuatan yang akan digunakan oleh setan karena orang-orang kehidupannya sangat bergantung dengan penghasilan yang dia dapat dari perusahaan. Dengan demikian, apabila setan menggunakan employer ini untuk salah satunya menjalankan dia punya rencana-rencana gitu. Nah, jadi bila orang-orang yang mengaku kudus dan orang-orang yang tidak percaya bergabung dengan partai-partai ini, dan dikatakan bahwa partai-partai ini dikendalikan oleh setan gitu. Jadi kalau mau dilihat berarti kita enggak boleh bergabung dengan partai-partai ini. Tetapi partai-partai ini sepertinya memiliki power dalam arti resources untuk mensupport kehidupan mungkin dikendalikan oleh partai-partai ini atau gimana ya, karena dan akan menekan ya, partai-partai ini akan menekan. Kita belum terlalu tahu teknisnya bagaimana atau penggenapannya saat ini seperti apa realitasnya di depan mata. Tapi kita kalau di Indonesia tahu betul bahwa di sini labor union ini ada kan di Jakarta itu sebentar-sebentar kalau sudah buruh sudah berdemonstrasi pasti itu pengaruhnya besar, di mana kalau sudah berdemonstrasi buruh-buruh maka operasional dari pabrik perusahaan itu terhenti, dan itu adalah merupakan kerugian karena harus membayar fixed cost yang mahal, ya kan, labor cost harus dibayar dan tidak ada produktivitas. Sementara efisiensi sangat dikejar oleh perusahaan. Kalau sudah seperti ini, maka kalau labor union maka labor union punya kekuatan untuk menekan daripada employer, daripada perusahaan, dan dia akan menjadi satu kekuatan. Nah, jadi kalau mau dihubungkan dengan kita lihat bahwa berarti kita harus bisa untuk harus bisa untuk self support, supaya kita nggak harus bergabung dengan labor union ini untuk bisa survive the living ya. Dan kemudian kita juga tidak akan terpengaruh oleh mau ditekan dalam cara apapun, kita bisa self support, dan itu harus country living ya, harus menanam sendiri dan memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Mungkin ini dulu yang bisa kita tambahkan. Thank you Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, di sini judulnya hindari perselisihan partai. Karena kita bekerja di bawah satu grup
atau satu partai, otomatis mereka punya policy, mereka punya peraturan yang harus kita ikuti. Dan disinilah kita disuruh pergi ke pedesaan, karena di mana kita bisa hidup mandiri, dan Tuhan kita adalah Tuhan sendiri, yang Tuhan tidak pernah menekan, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan kesejahteraan karena kita telah mengikuti pola dan kita telah mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan peringatan berulang-ulang keluar dari kota untuk pergi ke pedesaan dan kerjakan lahan sendiri untuk penghidupan, dan disitulah kita tidak akan menjadi lemah, karena umat Tuhan tidak akan pernah lemah semasih berada di lengan Tuhan. Oke. Tambahan masih ada? Kita lanjut ya. Ini masih juga masalah buruh. Oke, masalah buruh ada di hadapan kita. Serikat buruh akan menjadi salah satu agen yang akan membawa dunia ini kepada masa kesusahan, seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia dimulai. Wow. Jadi inilah dia. Kita harus hindari itu partai-partai, persekutuan para pekerja, karena diharapkan dan nasihatkan bagi kita untuk kita mandiri. Karena apa? Ada masalah. Oke. Masalah buruh selalu dan pasti akan terjadi, di mana sejak dunia belum pernah terjadi. Nah, untuk itu masalah apa yang akan dihadapi? Oke, kita akan lihat penjabaran di bawah ini. Konflik antara Konfederasi Perdagangan dan Serikat Buruh. Ini dia. Oke, ini dia. Kalau ada Lali, boleh tolong baca, Lali? Ya, Kak. Silakan. Pekerjaan umat Allah adalah untuk mempersiapkan peristiwa-peristiwa masa depan yang akan segera menimpa mereka dengan kekuatan yang membutakan. Di dunia raksasa dan modern ini, monopoli akan terbentuk. Manusia akan mengikat diri mereka sendiri bersama dalam serikat yang akan membungkus mereka untuk bersatu dengan musuh. Beberapa dari antara mereka akan bergabung untuk meraih dengan segala cara yang akan diperoleh dalam jalur-jalur bisnis tertentu. Serikat buruh akan dibentuk dan mereka yang menolak bergabung dengan serikat ini akan ditindas. Iya. Silakan, Li, ada tanggapannya? Iya, Kak. Jadi ini kalau misalnya masih tinggal di kota kan, otomatis kita akan bekerja kan. Kalau nggak tinggal di kota terus nggak kerja, akan mengalami kesulitan. Jadi otomatis kalau kerja di kota ada namanya serikat-serikat buruh kan, ada kayak misalnya kita kalau perawat ada serikatnya perawat, kalau misalnya buruh ini ada serikatnya. Jadi tiap pekerjaan ada persatuan pekerjaan mereka. Jadi kalau misalnya kita perawat kerja sebagai perawat terus nggak ikut persatuan mereka, kita akan seperti ini, akan ditindas kalau nggak gabung dengan serikat ini dengan sesuai dengan kita punya pekerjaan, akan mengalami banyak kesulitan. Nah, kalau ini dibilang akan ditindas ya. Jadi banyak akan kerugian yang akan didapat kalau nggak ikut dengan mereka itu. Secara pekerjaan ya, dibilang ini. Tapi nanti kita seperti tadi dibilang akan banyak masalah kalau kita akan bergabung dengan mereka itu kan, Kak. Mungkin itu, Kak, yang dibilang di kutipan ini. Iya, terima kasih, Li. Iya. Ya, betul ya. Kalau kita tidak ikut, kita tidak bersama dengan mereka, karena mereka punya peraturan yang tentu peraturan ini seringkali tidak sejalan dengan hukum Tuhan. Oke. Nah, di sini dibilang karena manusia akan mengikat diri mereka sendiri.
justru kita sendiri, oke, manusia itu sendiri yang masuk ke dalam dan bergabung dengan musuh. Dan disinilah jalur-jalur mau cepat dan mau mendapatkan keuntungan, karena keuntungan ini adalah apa? Selfish. Ya, selfish di sini yang akan mengakibatkan kita tergabung dengan serikat ini, dan selfish pertama-tama menguntungkan, akhirnya akan ditindas dan merasa tertindas dan sudah tidak ada kebebasan, sudah menyalahi peraturan. Dan peristiwa masa depan ini luar biasa, oke, membutakan, memusingkan, dan tidak akan ada kita punya kebebasan. Tuhan sudah memberikan kita waktu untuk keluar dari kota agar mendapatkan refreshing, agar mendapatkan penghidupan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Oke. Nah, ini tadi konflik, masalah. Oke, bagaimana? Oke, untuk itu bagaimana kita keluar dari konflik, bagaimana kita tidak ditindas? Ini dia dikasih ya herbalnya atau metodenya atau obatnya. Jadi kita sudah lihat symptoms, seperti kita mau lihat orang sakit, kita sudah lihat dia masalahnya apa, lalu di sini penanganannya bagaimana. Persiapan menghadapi masalah. Boleh saya minta ke Erdi, boleh tolong baca? Mulai dari persiapan hadapi masalahnya. Iya. Oke. Serikat Buruh dan Konfederasi Dunia adalah jerat. Jauhkan mereka dan jauhkan dirimu dari mereka, saudara-saudara. Jangan ada hubungan dengan mereka, karena perserikatan dan konfederasi ini segera akan sangat sulit bagi lembaga kita untuk melanjutkan pekerjaan di kota-kota. Peringatan saya adalah, jauhi kota, jangan membangun sanatorium di kota. Mendidik orang-orang untuk keluar dari kota-kota ke pedesaan, di mana mereka dapat memperoleh sebidang tanah kecil dan membuat rumah untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Restoran kami harus di kota, karena kalau tidak para pekerja, yang mana tadi? Di mana? Restoran kami harus di kota, di sini, Kak. Oh ya. Nah, itu dia. Restoran kami harus di kota, karena kalau tidak para pekerja di restoran-restoran ini tidak dapat menjangkau orang-orang dan mengajari mereka prinsip kehidupan yang benar. Dan untuk saat ini, kita harus menempati gedung-gedung pertemuan di kota-kota. Tetapi lama-kelamaan akan ada perselisihan dan kebingungan di kota-kota, sehingga mereka yang ingin meninggalkan usaha mereka tidak akan bisa. Kita harus bersiap untuk masalah ini. Inilah terang yang diberikan kepada saya. Buletin Konferensi Umum 6 April 1903. Oke, terima kasih, Kak. Ya, ada tanggapannya? Yaitu tanggapannya yang di situ tadi bilang kita sudah dikasih tahu karena serikat buruh union itu menjerat, dan jangan sampai kita ada hubungan dengan mereka, karena memang union itu juga kita dipotong ya gaji kita ya untuk jadi ikut sama mereka, dan itu terikat memang. Karena kita kalau mau keluar juga udah susah tuh kalau sudah terikat dengan mereka. Kayak di kota-kota kita harus keluar dari kota. Memang enak sih tinggal di
country ya, apalagi country Indonesia tuh yang ngelihat fotonya ijo-ijo, aduh sedap banget karena ditanam tumbuh dia. Jadi kita bisa, walaupun rumahnya nggak besar atau kecil, sederhana, yang nggak kecil banget, sederhana, dan itu bagus untuk kita. Senang sih kalau memang ada ya yang kayak begituan. Terus katanya kalau ada restoran di kota, kalau restoran di desa ya nggak ada yang beli nanti. Jadi ya memang harus ada restoran di kota, tapi kalau kita buka restoran di kota, tapi restoran kita kan kayak vegan, sembari ngajar orang-orang akan pekabaran Tuhan ya. Dan sembari ngasih tahu mengenai prinsip kehidupan yang benar, dan disitulah tempat gedung-gedung pertemuan di kota-kota juga. Kalau nggak bisa juga pertemuan di desa, nggak ada, karena kita memang harus jadi pergi bolak-balik ke kota, dan berarti kita harus tinggal di desanya, nggak boleh jauh dari kota dong, karena perjalanan jauh kalau kejauhan. Tapi di kota itu banyak kericuhan ya, banyak traffic, banyak perselisihan, banyak pembunuhan, banyak ya semua aja lah kalau yang namanya di kota. Dan memang yang tenang itu kalau tinggal di desa. Apalagi udah banyak, kalau kita ada tanaman sendiri, kita nggak usah pergi ke kota untuk beli-beli, makan makanan yang natural aja. Singkong rebus gitu ya, atau singkong bakar, daun singkong, daun pepaya, aduh sedap. Ya inilah, sorry ya, saya orangnya suka ngacelok gitu kemana-mana. Thank you. Oke, waduh. Kalau Kak Early mention tentang makanan kampung pedesaan itu, rasanya senang, rasanya lega, dan rasanya memang akan bebas dari penyakit, karena dari makanan kan Ya, itu yang membentuk kita punya tubuh dan membentuk kita punya karakter juga. Kalau makan makanan pedas, panas, dan yang berbahaya, akhirnya kita jadi pemarah dan pakai jadi garam, nggak perlu pakai gula-gula lagi, cuman kayak singkong dibakar, daun singkong direbus gitu ya, enaknya pakai tomat. iya. Oke, makasih Kak. Wow. Alright then. Dan oke, ada lagi yang mau kasih tanggapan? Silahkan. Ini menarik ini. Saya suka ini bacaan ini. Oke. Halo Kalau belum, Kak. oh iya ya, silakan. Ya Kak, aduh, ini kalau mau dilihat memang bukan main ya rencana Tuhan ya buat umatnya, sampai hal seperti ini Tuhan bukakan terangnya bagi kita gitu. Jadi apa namanya, sini jelas ya kalau sanitarium itu adalah tempat di mana kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan melalui kesembuhan yang akan dialami oleh pasien, dan gunanya untuk memperkenalkan karakter Tuhan melalui sanitarium ini, di mana orang yang dirawat memperoleh kesembuhan kalau Tuhan izinkan, dan mereka akan menghidupkan pola hidup yang baik, yang benar, dan bisa melihat karakter Tuhan di dalam perawat-perawat, juru rawat, dan kesembuhan yang mereka alami. Jadi, tapi itu harus dialami di pedesaan. Nah, untuk orang yang masih di kota, Tuhan tidak lupa juga, walaupun Tuhan memperhatikan umatnya punya keselamatan fisik dan spiritual, sehingga dipanggil untuk membeli sebidang tanah di pedesaan, tanah yang kecil kali sini ya,
Nanti relatif ya kecil itu seperti apa untuk hidup di situ, tapi tetap untuk menjangkau umat Tuhan di kota, ya yang masih belum kenal kebenaran, itu tetap Tuhan perintahkan untuk membangun restoran-restoran yang mana melalui itu bisa digunakan untuk melakukan edukasi mengenai prinsip hidup sehat dan memperkenalkan Tuhan ya kepada umat Tuhan. Dan di sini apabila umat Tuhan, tapi umat Tuhan panggilannya untuk tinggal di desa tadi bukan dikecualikan bagi siapa yang mau buka restoran di kota. Tetap lakukan ini yang pertama, baru kemudian kalau mau buka restoran di kota itu prinsipnya adalah untuk memperkenalkan prinsip-prinsip kehidupan yang benar kepada orang-orang di kota. Dan orang-orang yang bekerja di restoran ini juga sudah punya tempat di country, karena satu saat juga mereka harus ada perselisihan di kota-kota dan bagaimana harus tinggalkan kota. Jadi mereka sudah harus ada tempat di country, karena tidak jadi excuse kan ini gitu. Nah, tadi juga jelas di atas kalau sanitarium itu jangan dibangun di kota, ini jelas sekali memang harus di harus di country gitu. Kemudian dibilang kita harus bersiap untuk masa ini. Nah, ini kita menghubungkan dengan dengan kayak peristiwa tinggalkan Yerusalem kan, bagi umat Tuhan ketika pembinasa keji itu sudah ada di tempat kudus, maka siapa yang ada di dalam di Yerusalem, mau lagi ada di posisi manapun, yang namanya masih di dalam tembok Yerusalem, itu harus tinggalkan Yerusalem. Nah, pembinasa keji itu artinya kalau kita lihat kejadiannya waktu siapa jenderal sebelum Titus itu ya, waktu dia datang itu kan artinya iya, siapa? Sestius ya, siapa? Iya, Sestius, Kak. Sestius ya. Itu kan dia itu kalau musuh di zaman dulu kalau datang itu kan dia mengancam. Dia akan mengancam nyawa atau kehidupan daripada orang-orang yang ada di kota. Dan itu sangat menakutkan. Tidak ada lagi yang paling ditakuti oleh orang-orang di zaman dahulu kalau sudah terjadi pengepungan. Kalau sudah dikepung, itu untuk safe run, untuk running for life, for safe gitu ya, itu sudah tidak ada tempat lagi mau lari kalau sudah dikepung. Mau lari kemana lagi? Kalau kita perang, kalau memang kita cukup kuat, kita bisa membuat musuh mundur untuk sementara. Itu yang kita lihat kalau di peperangan-peperangan kan. Kalau benteng pertahanannya kuat, tapi lama-lama juga nggak ada sumber makanan, akan habis. Kalau dikepung berbulan-bulan, akan kehabisan juga. Akhirnya menyerah kepada kuasa kejahatan. Nah, itu artinya secara sederhana adalah yang terkepung itu kehidupannya terancam. Nah, ini kalau mau dihubungkan dengan situasi saat ini, kita sekarang lagi dalam ada wabah kan, dan kehidupan kita terancam. Kita baru tidak sempat update beberapa hari, tapi pas tadi malam ada sempat update sedikit. Kita memang ada, ini nggak boleh terlalu percaya dengan apa yang namanya mainstream news atau mainstream media, harus ambil dari berbagai sumber ya. Tapi kalau mau dilihat informasinya bahwa di negara-negara yang kita anggap bersih, teratur, itu tembus, jebol juga sama COVID-19 ini. COVID-19 ini ya. Jadi ini sebenarnya tadi malam kita mau share sedikit. Kita kan suka transaksi ya, online shop untuk kita jual kembali. Nah, tadi malam kita ke Indomaret. Nah, kita ke Indomaret itu sudah tidak pernah mau touch anything ya.
Kemudian dia punya handle pintu pun kita nggak pernah pegang, kita cuman dorong pakai badan terus kita masuk gitu. Tapi untuk transaksi ini kita harus tekan screen di Indomaret untuk dapat dia punya struk, tinggal kasih, nanti di kasir tinggal barcode dia scan langsung keluar. Kita sebenarnya udah hindari ini beberapa waktu lalu, tapi tadi malam baking Jo, nanti cuci tangan. Tapi itu pun setelah kita pegang screen, karena kita tahu screen ini tombol-tombol tiket parkir, kita udah hindari mau pegang langsung dengan jari ya. Kita karena sudah tekan, sementara semua orang itu banyak yang tekan itu ya. Habis itu kita, aduh tangan ini ujung jari telunjuk ini sudah kena ini, sudah istilahnya sudah enggak bersih lah. Sampai di rumah kita cuci tangan. Tapi habis itu kita masih pegang. Kita rasa tetap nggak safety lah yang kita itu tadi malam. Nah ini maksudnya mau menggambarkan bahwa karena di Indonesia juga jumlahnya sudah meningkatkan, sudah seperti itu. Nah kita sudah punya banyak informasi dan knowledge yang cukup. Jadi untuk berjaga-jaga itu kayaknya sudah sangat penting. Nah artinya ini sebenarnya COVID-19 ini sesuatu yang sangat mengancam ya, sangat mengancam kita punya. Memang betul harus jaga kesehatan tubuh itu ya, imunitas tubuh. Tapi di satu sisi kan hindari terpapar kan. Nah, kalau mungkin apakah ini juga bukannya sesuatu yang mengancam dan mengepung kita ya? Ya kalau di kota mengepung kita di mana-mana gitu ya. Kita masih di kota, kita masih ada publik, perlu sarana publik yang kita butuhkan dan kita gampang sekali terpapar. Ini sebenarnya sudah amaran juga untuk pengepungan ya, kalau kayak di zaman ini ya Yerusalem, bangsa Israel itu sudah pengepungan yang mengancam jiwa kita. Apa kita mau tunggu lagi pengepungan yang lain atau sesuatu peristiwa yang lain yang membahayakan nyawa kita? Ya kan? Nah, apakah ini bisa applicable? Ini mungkin jadi pertanyaan karena apakah ini applicable untuk kita nyatakan sebagai juga satu amaran bagi umat Tuhan untuk segera flee the city kan, flee Jerusalem itu, atau kita masih mau menunggu sesuatu yang lain atau bagaimana itu? Mungkin ini jadi pertanyaan gitu. Apa tuh ada yang mengkomentari gitu seperti itu. Nah kalau ini memang sudah amaran, seberapa urgent atau bagaimana teknisnya gitu? Itu thank you. Mungkin ada yang mau merespons. Terima kasih. Terima kasih Kak. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Angel. Silakan. Iya. Mungkin Kak Roy ada tips kalau untuk ke tempat publik bersentuhan dengan tombol-tombol, mungkin saya lihat di YouTube itu mereka bawa tusuk gigi. Jadi setelah selesai dipakai langsung dibuang, Kak. Oh oke, iya oke ya. Terus memang sih berhubungan dengan wabah ini, penyakit di Wuhan sana memang sudah kritis kondisinya. Pada akhirnya mungkin uang tunai itu Kak akan menjadi alasan untuk penyebaran virus. Kalau dulu sebelum ada virus corona ini, pikir-pikir belajar nubuatan, pikir-pikir uang itu impossible jadi alasan untuk menjadi uang elektronik. Tapi setelah sekarang ini sudah di depan mata, itu akan menjadi alasan untuk peralihan transaksi kita menjadi
transaksi melalui elektronika, kredit card atau semacam itulah, kartu debit. Jadi melalui uang tunai juga kita juga harus berhati-hati. Terima kasih. Oke, betul sekali itu Angel. Soal uang juga sebagai salah satu objek untuk penyebaran virus. Seandainya informasi yang kita benar, itu karena itu juga sangat dipegangkan oleh orang-orang dan kita nggak tahu gimana, dan kalau memang itu betul dia akan menempel di situ. Memang kemarin kita tanya ke Lali kan virus, kita ingat ya, virus itu kan dia itu benda disebut sebagai benda hidup karena dia memiliki protein kan, memiliki protein. Tapi dia itu sifatnya dia kalau tinggal di ini virus ya, virus itu kalau dia berada di tempat atau kondisi yang tidak memungkinkannya untuk hidup, dia itu akan seperti mati. Tetapi begitu dia berpindah ke environment di mana mensupport dia punya, dia bisa hidup, dia akan hidup lagi. Jadi dia itu tidak bisa dibunuh, dalam arti sangat susah untuk dimusnahkan atau dibunuh oleh sampai berapa ratus derajat Celcius pun, berapa sampai berapa derajat Celcius yang mana makhluk hidup lain sudah mati ya. Kalau bakteri sudah mati, virus belum mati, belum akan mati. Nanti kalau dia sudah masuk ke organ tubuh, ke dalam tubuh manusia atau tubuh binatang atau apa yang mana dia bisa hidup atau dia akan hidup lagi. Itulah yang menjadi problem virus itu. Dia itu sangat kebal, sangat imun, sangat sulit untuk dibunuh ya, dibunuh. Karena dia dia bisa jadi benda mati, bisa juga hidup lagi kalau dia berpindah ke tempat yang hidup. Dan kalau dia ke uang, itu pasti sangat-sangat besar dia punya penyebaran. Dan Angel bilang itu sangat betul, nanti orang akan tiba kepada untuk cashless ya, untuk gunakan dalam transaksi akan gunakan cashless, dan inilah salah satu cara yang digunakan setan untuk mengontrol transaksi bagi remnant yang dia kejar-kejar itu. Oke, thank you Angel ya. Ini juga sedikit dari kita, mungkin ada yang lain juga. Halo? Ya, bisa dengar. Oke. Tadi kan yang Kak Roy ada tanya pertanyaan itu, apakah maksudnya dengan coronavirus ini orang harus tinggalkan kota? Yang itu tadi pertanyaan Kak Roy. Gimana lagi pertanyaan Kak Roy, Kak? Iya, apakah juga ini salah satu applicable yang tentu saja selain yang kita sudah pelajari di mana Daniel pasal 10 ya, 11 ya. Apakah ini juga salah satu applicable bahwa sesuatu yang mengancam, yang mana kita harus flee to the city, atau anyway mungkin ini tiba-tiba itu pertanyaan ini yang kita tanya tadi mungkin pertanyaan bodoh ya, dalam arti kita tinggalkan kota itu kan untuk kita punya increase of knowledge to the Lord ya, to Christ, dan untuk punya karakter building ya. Sebenarnya enggak ini, tapi di satu sisi mungkin ini juga salah satu cinta Tuhan untuk mendorong kita atau menarik kita tinggalkan kota itu mungkin. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya
untuk tinggalkan kota, pekabarannya kan Kak udah jauh, udah apa istilahnya sudah lama, bukan untuk sekarang ini. Jadi yang kita lihat ini yang what I see, yang sedang terjadi sekarang ini adalah Tuhan mengingatkan kita lagi gitu loh. Maksudnya lihatlah dengan coronavirus ini apa yang terjadi gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya coronavirus ini sebenarnya warning yang bukan hanya main-main lagi ya untuk kita. Ini udah serius, seperti di Wuhan kan udah lockdown dia punya kota. Sekarang kan di Italy kalau nggak salah. Jadi kalau semakin banyak kasus coronavirus itu di city-city atau di itu, kota-kotanya bisa di lockdown, dan itu bisa memicu juga martial law, yang mana orang nggak bisa keluar masuk ke kota, kayak gitu. Dan ini kutipan yang Kak Edis ada underline di bawah itu, lama-kelamaan akan ada perselisihan dan kebingungan di kota-kota, sehingga mereka yang mau tinggalkan kota, usaha mereka tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi bukan bilang susah atau apa, it will not able ya. Jadi nggak akan bisa karena udah ditutup lah, nggak bisa keluar masuk seperti itu. Jadi kalau kita lihat situasinya sudah begini, ini waktunya gitu loh. Maksudnya bisa dibilang ini kayak last message of mercy lah untuk tinggalkan kota-kota kayak gitu. Karena ini is not gonna get any better. Coba lihat ada any better nggak, malah getting worse begitu. Dia punya dia punya penyakit, orang lebih banyak ngidap, dia punya angka kematian semakin meningkat, spreading-nya cepat sekali di mana-mana. Yang dulu belum pernah masuk, sekarang udah masuk di Amerika, jadi ini itu yang kalau buat kita inilah saatnya untuk memang keluar dari kota. Sebenarnya sebelum keadaan begini kita udah harus keluar, tapi sekarang apalagi sudah tambah dengan keadaan kayak begini kayak gitu ya. Jadi udah kayak kalau nggak mau keluar itu udah keterlaluan istilahnya, mau mati di kota atau mau mau lihat dia punya situasi yang terjadi di Wuhan, itulah yang akan bisa kita lihat dia punya situasi yang akan terjadi basically kalau nggak ada penanganan apapun yang bisa dilakukan mengenai coronavirus ini. Oke, Kak, hanya itu yang kita bisa tambahkan. Thank you. Oke. Ya, terima kasih ya. Semua ini jelas ya. Jauhi kota, jangan ada hubungan dengan mereka, dengan grup-grup serikat buruh, karena mereka ini tanpa kita sadari adalah jerat musuh. Untuk itu kita harus didik orang-orang keluar dari kota ke pedesaan, karena untuk meninggalkan kota usaha mereka tidak akan bisa. Waduh, jadi sekarang kita masih ada kesempatan, kita pergunakan kesempatan ini dengan selalu bergantung pada Tuhan, dan pasti ada jalan. Dan itu tadi persiapan menghadapi masalah. Lalu ada lagi tips untuk melestarikan individualitas kita. Nah, bagaimana ini? Jadi tidak hanya kita diperlihatkan dengan masalah-masalah, nih ada loh Tuhan kasih cara step yang bisa kita ikuti, bisa kita lalui, dan kita ikuti bacaan ini. Saya boleh minta Kak Wanda boleh tolong baca? Boleh, Kak. Selama bertahun-tahun saya telah diberi terang khusus agar kita tidak memusatkan pekerjaan kita di kota-kota. Gejolak dan kebingungan yang memenuhi kota-kota ini, kondisi yang ditimbulkan oleh serikat buruh dan pemogokan akan terbukti menjadi penghalang besar bagi pekerjaan kita.
Manusia berusaha membawa mereka yang terlibat dalam perdagangan yang berbeda di bawah ikatan ke serikat-serikat tertentu. Ini bukan rencana Tuhan, tetapi perencanaan kekuatan yang seharusnya tidak kita akui secara bijak. Firman Tuhan sedang digenapi, orang jahat mengikat diri mereka dalam bungkusan yang siap dibakar. Lanjut, Kak. Iya, silakan. Oke, kita sekarang harus menggunakan semua kemampuan yang dipercayakan kepada kita dalam memberikan pekabaran peringatan terakhir kepada dunia. Dalam pekerjaan ini kita harus menjaga individualitas kita. Kita tidak boleh bersatu dengan agen-agen mafia atau dengan serikat pekerja. Kita harus berdiri bebas di dalam Tuhan, terus-menerus mencari instruksi kepada Kristus. Semua gerakan kita harus dibuat dengan kesadaran akan pentingnya pekerjaan yang harus diselesaikan untuk Tuhan. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari semua itu, ya dari grup, dari serikat, dari persatuan kepegawaian, kita harus individual. Dan di mana kita sedang? Kalau kita sendiri, bisakah kita lalui semua masalah, semua konflik, semua kesusahan? Bisa tidak kita berdiri, kita lakukan, kita cari permasalahan sendiri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita hanya Tuhan, kita hanya pergi kepada Tuhan. Firman Tuhan sedang digenapi. Orang jahat mengikat diri mereka dalam bungkusan yang siap dibakar. Dan di sini dibilang Tuhan ini terbukti akan menjadi penghalang besar bagi pekerjaan kita karena kita mengikuti grup-grup, bergabung dengan pekerjaan yang ada di kota yang semuanya terikat. Di atas bilang kita jangan bergabung, jauhi kota, jauhi grup-grup ini, individual, berdiri sendiri, mandiri, tapi dengan dengan kekuatan Tuhan. Karena semua yang ada di kota, semua ikatan, serikat, itu bukan rencana Tuhan untuk umatnya. Perencanaan kita harus kita laksanakan, kita lalui dengan bijaksana, dengan pertolongan Tuhan. Karena pekerjaan, sekarang kita harus menggunakan semua kemampuan yang dipercayakan kepada kita dalam memberikan pekabaran kepada dunia, individual dengan ketergantungan kita dengan Tuhan. Kita harus berdiri bebas, tidak terikat dengan instruksi, tidak terikat dengan ikatan-ikatan duniawi, tetapi hanya instruksi dari Kristus sendiri. Bagaimana kalau kita melakukannya dengan kekuatan sendiri? Kita akan pasti gagal karena kita mengesampingkan firman Tuhan, kita hanya mengikuti, kita punya ide, kita punya kekuatan, kita punya selfishness yang akhirnya gagal. Tuhan bilang, datang kepadaku. Let God speaks to yourself. Kita tidak perlu ke siapa-siapa, karena Tuhan sudah mengetahui jalan yang pasti, jalan yang harus kita tempuh. Karena semua gerakan yang harus kita jalani dengan kesadaran akan pentingnya pekerjaan yang harus diselesaikan untuk Tuhan, oleh Tuhan dengan kerjasama. Itulah judul untuk melestarikan individualitas kita. Ketergantungan kita kepada Tuhan jangan pernah diabaikan. Selalu minta sama Tuhan karena tidak ada masalah sekecil pun, sebesar apapun Tuhan tidak peliharakan kepada kita. Ya, ada tambahan atau komentar? Ada tips lagi untuk melestarikan individualitas kita, kemandirian kita, tapi tetap bergantung pada Tuhan? Belum ada? Ya, kita lanjut. Setelah individualitas kita, ketergantungan kita kepada Tuhan, ada sesuatu yang
ada topik ini yang cukup kuat, cukup mendasar, dan cukup harus kita perhatikan, yaitu mengabaikan dasar hukum. Apa dasar hukum itu yang kita abaikan? Boleh ada bernama Urai di sini? Boleh saya dengar suara Iya, dan Kak. kita mungkin boleh berkenalan? Ya, kita udah kenal, Kak. Oh, oke. Halo, Kak Tina. Mengabaikan dasar hukum. Serikat Ya. pekerja ini adalah salah satu tanda dari hari-hari terakhir. Manusia mengikat diri mereka dalam persekutuan untuk siap dibakar. Mereka mungkin anggota gereja, tetapi sementara mereka adalah anggota serikat-serikat ini. Mereka tidak mungkin mentaati perintah-perintah Tuhan karena menjadi milik serikat-serikat ini berarti mengabaikan seluruh hukum Tuhan. Engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata-kata ini mencakup seluruh tugas manusia. Hukum ini berarti pengudusan seluruh makhluk, tubuh, jiwa, dan roh untuk pelayanan Tuhan. Bagaimana manusia dapat mematuhi kata-kata ini? Dan pada saat yang sama berjanji untuk mendukung apa yang merampas kebebasan bertindak sesama mereka? Dan bagaimana manusia dapat mentaati kata-kata ini dan membentuk kombinasi yang merampas tingkat kehidupan yang lebih miskin untuk keuntungan yang menjadi milik mereka, mencegah mereka dari membeli atau menjual kecuali dalam kondisi tertentu? Iya, terima kasih Kak Tina. Ada tanggapan yang baru saja Kak Tina baca? Ya, jadi di sini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa nggak mungkin kita tuh berbakti kepada Tuhan dan kepada Mamon. Jadi bagaimana kita mau menguduskan diri kita kalau kita masih terikat dengan orang-orang dunia dalam persekutuan mereka di dalam pekerjaan maupun di dalam hal-hal yang lain. Nah, yang dari tadi saya pikirkan begini, bagaimana dengan pekerjaan multilevel ya? Karena sepertinya saya akan terikat dengan multilevel ini. Jadi saya berpikir apakah kalau kita ikut multilevel kita akan sama seperti mereka terikat dengan buruh-buruh itu. Tapi ini kan freelance gitu. Bagaimana kalau kita kerja freelance? Ini saya ditanya ganti tanya nih. Jadi bagaimana kalau kita kerja freelance? Apakah kita akan terikat dengan mereka gitu? Karena itu yang sepertinya akan saya jalani. Dan kalau yang pasti kalau di sini dikatakan bahwa kita nggak bisa menduakan Tuhan, ya pekerjaan untuk Tuhan dan pekerjaan untuk mendukung daripada apa yang merampas kebebasan itu tadi. Kalau saya mau bercerita satu hal yang pernah saya lakukan, memang kita harus tinggalkan kota itu udah lama, ya. Dan itu sudah Tuhan ingatkan berulang-ulang. Dan apa yang bisa saya lakukan dengan tinggal di kebun, kita bisa menanam semua apa yang kita perlukan untuk bisa tolong orang. Selama ini banyak sekali kesaksian yang orang-orang yang pernah tinggal dengan kami, ya. Dan mereka bilang bahwa di saat tinggal di tempat kami, tubuh mereka bisa ringan, nggak ada sakit penyakit, ada bertenaga, ya. Karena pola hidup apa yang mereka hidupkan di luar dari kebun kami dengan pola hidup yang ada di kebun kami itu berbeda. Dan semua yang kita perlukan harus ada di kebun kita. Jangan pakai beli lagi. Sehingga kalau kita mau menanam semua yang kita perlukan, kita nggak akan pusing lagi dengan kita jual beli, ya. Dan sebenarnya beras itu bukan makanan pokok. Makanan pokok kita tuh banyak sekali dan terutama adalah sayur-sayurannya. Karena dalam sayur-sayuran pun karbohidratnya juga ada. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita tanam dan bisa mencukupi kebutuhan kita dan kita nggak perlu lagi kerja di kota sebenarnya. Dan buka restoran di kota itu ada satu jerat kalau buat saya. Kenapa? Memang teorinya mudah, keluar masuk dari kota ke desa, ke kota ke desa, itu teorinya mudah, melakukannya setengah mati. Apalagi kalau jarak kota sama desanya jauh banget, ya. Itu nggak mungkin gitu loh. Tubuh kita sekuat apa sih gitu untuk keluar masuk dari kota ke desa. Nah, lebih bagus kalau kita mau buka, jangan buka restoran, tapi bukalah sanitarium di kebun. Itu lebih banyak menolong orang dan lebih banyak kita akan
berkomunikasi dengan orang-orang paling tidak di sekitar kampung kita lah. Dan itu saya sudah buktikan itu sangat berpengaruh sekali. Jadi dari satu mulut ke mulut yang lain, dan mereka akan kenal apa yang baik. Walaupun kita nggak tahu ya pertobatan mereka, tetapi kita tahu bahwa sesuatu yang baiklah yang mereka akan terima dari kehidupan kita. Karena apa yang menjadi kesaksian itu bukan apa kata-kata kita, tetapi perbuatan kita lah Tuhan akan menjadi kesaksian kita. Dan satu pertanyaan saya tadi, bagaimana dengan orang yang ikut multi level? Terima kasih. Terima kasih Kak Tina. Ada yang punya tanggapan atau bisa bantu jawab multi level di sini? Halo Kak. Iya. Ya, silakan. Iya. Jadi kenapa Mrs. White juga dia menyinggung mengenai labor union ini karena orang-orang yang tinggal dan bekerja di kota itu akan ada satu saat di mana mereka punya hak-hak itu, walaupun mereka sedang kerja dan mereka belum join dalam labor union, mereka akan tiba di satu kondisi, akan dikondisikan di mana kalau mereka nggak join labor union di kota, karena mereka kerja di kota, maka akan ada hak-hak mereka yang akan diambil, dia punya benefit-benefit yang mana hanya akan bisa mereka pertahankan itu kalau mereka join di salah satu party atau labor union yang akan menolong mereka untuk mereka punya benefit ini tidak diambil atau tetap ada gitu ya, dan yang lain-lain gitu. Nah jadi labor union ini akan dijadikan sebagai satu alat di mana yang saat ini belum sampai seperti itu, tapi karena masih corporation, masih environment-nya belum terlalu krisis, tapi lama-lama kayak sekarang sudah memulai makin krisis kan. Jadi benefit-benefit akan dipangkas sebisa mungkin oleh employer sehingga employee itu akan ini termasuk juga yang Kak Tina tadi bilang, tetap kita itu employee dalam arti kita itu bekerja untuk satu perusahaan dan kita itu digaji, walaupun dia punya gaji itu tergantung dari kita punya waktu, tenaga, dan kita punya omset yang kita hasilkan lah ya. Nah itu tetap sama Kak, tetap sama. Nah akan tiba di satu saat di mana benefit ini akan diambil dan akan sangat terpotong sehingga kita untuk survive itu sudah pengap-pengap gitu. Nah akhirnya untuk memperjuangkan itu kita akan join, kita lihat wah ini join di labor union, kita bilang kamu sih nggak join, kita nggak bisa bantu kamu gitu. Akhirnya kita akan join. Nah hal ini Tuhan sudah bukakan sampai ke sini ke Mrs. White sehingga ini satu kesatuan gitu untuk tinggalkan kota karena ada juga kondisi di mana kita sudah di dalam labor union, kita sudah aman ya di situ, tinggalkan kota aman kok, nggak apa-apa, kita punya benefit tetap, kita masih terima ini semua dijamin oleh, karena kita ikut serikat buruh, kita perusahaan nggak bisa apa-apain kita karena kita ikut itu. Nah inilah yang diperjelas oleh Roh Nubuat, oleh firman Tuhan. Jadi tetaplah Kak itu sebagai freelance juga itu tetap dianggap tetap di situ kita masih depend on corporate, bergantung kepada corporate gitu. Jadi ini kita tidak akan survive dengan cara seperti ini juga, walaupun untuk saat yang sama. Nah, terus kemudian tadi Kak Tina bilang mengenai restoran dan juga sanitarium. Dua-duanya benar Kak. Artinya sanitarium itu betul sekali yang Kak Tina ada informasikan tadi, dan juga sudah ada experience Kak Tina di situ. Kemudian soal restoran itu juga
benar Kak, kalau buka di kota untuk sampai titik tertentu. Itu karena firman Tuhan yang katakan gitu kan Kak. Cuman mungkin konteksnya adalah dia di dalam dia punya demografi atau dia punya artinya gini Kak. Kak kan mungkin Kak Tina mungkin pengalamannya adalah country living-nya itu kan jauh ya, jauh sekali gitu. Sehingga untuk ke kota sangat 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 tantangan yang besar sekali dan kayak mustahil gitu untuk bisa bagi waktu ke country terus ke kota. Nah, itu ada di kota-kota tertentu atau desa-desa tertentu di mana nggak terlalu jauh jauh sekali kayak gitu Kak. Jadi ke country dan ke kota untuk melayani itu masih bisa seperti itu gitu Kak. Kemudian apa namanya? Tapi jangan lupa mau buka buka restoran sehat di kota, jangan lupa kita sudah sudah ke country dulu nggak? Ini yang mungkin jadi harus diingatkan. Jadi jangan, oh ya kita buka buka restoran sehat, Ronu buat tulis begitu. Tapi kita belum ke country, belum mempersiapkan belum bisa self support di country untuk kita punya kebutuhan nanti kalau sudah krisis kita nggak bikin itu. Terus kita cuman bikin restoran sehat di kota. Nah itu nggak boleh seperti itu karena ini kan bisa menolong orang kota dengan restoran sehat itu kita juga sudah ditolong dulu, kita sudah selamatkan diri dulu, udah ke country dulu sebagaimana yang ditulis di sini, baru kita bisa menolong teman-teman yang di kota gitu. Ini mungkin dari saya. Terima kasih. Iya, Terima kasih, makasih Mas Kak. Roy. Nah, kalau saya boleh tambahkan, kalau begitu kita bisa ikutin apa yang orang-orang Waldensia dulu lakukan ya. Jadi apa yang bisa kita jual ke kota, kita akan jual ke kota, tetapi kita tinggalnya di country. Ya, dan itu lebih aman, lebih nyaman daripada saya ikut multi level ya. Karena itu tidak terikat dengan satu perusahaan ataupun agensi-agensi yang lain ya. Jadi memang lebih bagus kita menghidupkan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, dan kita bisa jualan apa saja yang bisa kita jual dari kebun pergi ke kota, dan habis itu kita akan kembali lagi ke kebun. Kalau kita memang harus tinggal di kota ya mungkin hanya 1-2 malam ya, lalu kembali lagi ke kebun. Itu lebih aman buat kita, dan itulah yang saya lakukan waktu saya ada di kebun, dan sekarang saya ingin sekali kembali lagi untuk cari kebun untuk bisa melakukan itu lagi. Dan terima kasih banyak jawabannya. Ya, baik Kak, terima kasih. Kak Tina, pertanyaannya, dan Kak Roy, keterangannya itu sudah lengkap ya. Sudah lengkap dan sudah jelas. Untuk itu, ada lagi yang mau tambahkan komentar? Tapi jangan khawatir saudara-saudara ya, ini kita banyak pertanyaan tentang country living karena rata-rata dan saya sendiri masih di kota. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari bab 2 ini belum terjawab. Silahkan ikuti seri selanjutnya, ini kan baru bab 2. Bagaimana kita mau mendapatkan apa pendapatan, penghasilan, apakah kita boleh hidup berkelompok, cara mendidik anak, semua akan dijabarkan di buku ini dari bab-bab selanjutnya. Oke, terima kasih semua. Oke, dan ini adalah kutipan terakhir. Serikat pekerja yang dibentuk atau akan dibentuk. Mereka yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan sama sekali tidak terikat dengan serikat pekerjaan yang dibentuk atau yang akan dibentuk. Ini yang Tuhan larang. Saya jelas-jelas kasih dia underline dengan merah itu supaya kita baca semua. Tidak bisakah mereka yang mempelajari nubuatan-nubuatan melihat dan memahami apa yang terjadi di hadapan kita? Jadi jelas, oke? Saya, Anda, dan semua yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan sama sekali, artinya zero, artinya tidak bisa mengikat pekerjaan yang dibentuk atau yang akan dibentuk. Yang sudah ada,
sekarang dan yang akan dibentuk. Jangan kita mingle, jangan kita bersatu, jangan ikut, jangan bergabung. Ini yang Tuhan larang. Tuhan tidak berkenan sama sekali kalau kita ikut dengan serikat pekerjaan ini. Jadi, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, sementara kita membentuk, kita punya karakter, ketergantungan hidup kita cuma hanya ada kepada Tuhan. Luangkan waktu untuk selalu berbicara dengannya, selalu biarkan Tuhan yang berbicara, biarkan Tuhan yang tuntun apa yang akan kita lakukan dari pagi, siang, sore, hingga malam, ucapan syukur itu. Karena tidak ada lain tempat ketergantungan hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah ini pelajaran, boleh kita ambil manfaat, makna, dan kita renungkan siang dan malam agar waktu yang singkat ini, waktu yang sedikit ini kita pergunakan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada tambahan, ada pertanyaan, saya persilakan sebelum akan kita tutup dengan doa. Ya Kak, mau tambahkan sedikit. Jadi yang ini kan yang serikat buruh kan. Jadi kalau kita sudah baca tadi yang dari awal itu, salah satu cuma pekerjaan yang mungkin dianjurkan di sini adalah bikin rumah makan sehat kan. Kita pikir-pikir, ternyata kalau rumah makan sehat nggak ada persatuan rumah makan sehat atau apa kayak serikat buruh itu. Jadi pekerjaan ini nggak ada mengikat untuk kita harus ada persatuan buru-buru rumah makan sehat atau apa, nggak ada deh. Kalau setahu kita ya nggak ada deh punya persatuan kalau rumah makan sehat seperti itu. Jadi inilah yang Tuhan sudah bilang, kalau mau lihat cuman itu yang dikasih tahu yang boleh, yang lain kayaknya nggak dianjurkan, cuman membuka rumah makan yang dianjurkan. Kalau tadi Kak Roy bilang mungkin harus country living dulu baru rumah makan, berarti kalau kita harus ada tempat dulu baru bikin rumah makan dulu, berarti nggak ada pekerjaan yang kita akan lakukan di kota. Jadi memang harus tinggalkan sekarang. Setidaknya kalau misalnya kita masih kota, pekerjaan inilah yang disarankan untuk kita untuk buat rumah makan sehat atau dan mungkin soalnya kan nggak dibilang mana yang harus duluan, tapi mungkin ini jalan sama-sama. Kalau bisa lebih bagus kalau tempatnya sudah ada, tempat country living sudah ada, jauh lebih bagus. Seperti yang Kak Roy bilang tadi, udah ada tempat, bisa terus kita bikin rumah makan lebih bagus juga. Kayak Henok, dia tinggal di desa, tetapi bekerjanya di kota. Jadi ini dia ya. Jadi kita doakan terus biar peringatan ini bisa kita sama-sama ikut ya, agar kita juga bisa dapat tempat di pedesaan, agar yang dibilang-bilang ini tidak menjadi bagian kita. Iya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Lali. Oke, ada lagi? Ya. Satu lagi Kak. Oh iya ya, silakan. Kalau kita belum pernah namanya country living ya, atau tinggal di kebun, memang kadang-kadang teori itu banyak ya. Tetapi coba nanti kalau sudah tinggal di kebun, tidak akan pernah pingin tinggalkan kebun. Ya, karena saya sudah alami sendiri, akan nyaman di kebun dan banyak sekali pekerjaan yang kita kerjakan dan hampir memakan waktu kita untuk menanam, untuk menuai, ya, untuk mendidik anak, ya, semua itu akan memakan waktu kita, dan untuk belajar, untuk melayani orang, ya, itu akan memakan waktu kita dan kita tidak akan pernah terpikirkan lagi untuk kembali ke kota. Ya, makanya coba cepatlah cari country living supaya kalian bisa menikmati betapa nikmatnya hidup di kebun itu. Dan apalagi kalau di tengah-tengah kebun kita ada sungai yang jernih, ya, dan itu membuat kita nyaman sekali tinggal di situ ya. Walaupun kita harus sadar juga suatu saat nanti semua yang kita sediakan pun akan diambil orang.
Ya, ada tulisannya nyawa tentang itu. Bahwa semua yang kita sediakan pun pada saatnya nanti akan diambil sama orang. Tetapi paling tidak kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan di kebun. Makanya kenapa saya rindu sekali kembali lagi ke kebun. Saya nggak tahan tinggal di kota. Jadi puji Tuhan, pekabaran ini selalu diulang-ulang dan menguatkan kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Tina. Ya, baru lihat gambar ini, sejuk. Ya, rasanya kita ingin berbaring di padang hijau ini. Dan itulah yang rencana Tuhan untuk umatnya. Oke, baiklah saudara-saudara. Chapter 2 selesai sampai di sini. Kita akan doa tutup. Namun sebelumnya ada hal-hal yang akan didoakan. Saya persilahkan. Iya, Kak, mau minta tolong doakan terus Mak Ti biar dia ada kerinduan untuk